Haleluya, puji nama Tuhan, salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema segenggam ketenangan. Kita akan melihat di dalam Pengkhotbah 4, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Salomo menuliskan kata-kata yang menjadi panggilan bagi orang percaya. Di sini dikatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Apa yang dimaksud dengan segenggam ketenangan? Kalau saya perhatikan dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi lebih baik harta sedikit disertai ketenangan hati daripada bekerja keras menggunakan 2 tangan dan mengejar angin. Kita lihat pesan dari ayat ini adalah tentang ketenangan hati. Orang percaya harus mengalami ketenangan hati sekalipun dalam keadaan hidup yang sederhana. Sini dikatakan sekalipun harta sedikit, ya. Ataupun ada atau tidak ada, kita sebagai orang percaya harus tetap memiliki ketenangan hati. Memang ada banyak orang berkata, kalau nggak punya bagaimana bisa tenang? Kalau tidak ada ini, bagaimana bisa tenang? Tapi saya percaya orang percaya di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun dia, ketenangan hati harus ada di dalam kehidupannya. Pertanyaannya yang sering kali muncul adalah bagaimana kita mencapai ketenangan semacam itu. Bagaimana kita bisa menikmati ketenangan hati seperti yang dikatakan di dalam ayat ini? Jawabannya adalah ketergantungan penuh pada Tuhan. Karena ketenangan hati seperti ini tidak tergantung pada harta yang banyak, melainkan pada hubungan yang kokoh dengan Tuhan. Karena segenggam ketenangan atau ketenangan hati adalah anugerah dari Dia yang memenuhi setiap hati kita, memenuhi setiap pikiran kita. Perhatikan juga di dalam ayat ini, Salomo bilang seperti ini, menggunakan perbandingan yang kuat, lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Pesan ini menggambarkan upaya manusia yang seringkali sia-sia dan melelahkan. Terkadang kita mengejar kebahagiaan dan keberhasilan dengan jeripayah yang berlipat-lipat, tetapi menemukan bahwa ternyata itu hanya seperti menjaring angin. Tapi kita lihat ketenangan hati yang diberikan oleh Tuhan, ketenangan hati yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita melampaui segala usaha manusia yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ingat, hidup itu hanya sementara. Kita seringkali nyanyikan hidup ini adalah kesempatan, karena hidup ini hanya sementara. Apa yang kita kejar di dalam dunia ini? Apakah kita mengejar harta untuk mengalami ketenangan hati? Apakah kita mengejar popularitas untuk ketenangan hati? Ada banyak orang yang melakukan itu semua. Ada banyak orang yang sedang mengejar itu semua. Kalau nggak punya harta yang sedikit, hidup yang sederhana, tidak memiliki ketenangan hati. Ini adalah orang-orang yang tidak bersyukur, yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketenangan hati tidak tergantung pada harta yang banyak, melainkan pada hubungan yang kokoh dengan Tuhan.
Dengan demikian, seberapapun yang kita miliki, kita tetap ada dalam ketenangan hati. Nah, sekarang seperti apa membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan? Jawabannya mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau memiliki hubungan yang kokoh dengan Tuhan, karena dengan hubungan yang kokoh kita akan mengalami ketenangan hati. Ya. Karena dengan hubungan yang kokoh, ketenangan itu tidak akan bergantung pada harta yang banyak. Bagaimana kita bisa menikmati hubungan yang kokoh dengan Tuhan? Ya, kita harus menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 165 bilang, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Di dalam salinan firman Allah yang hidup bilang, orang-orang yang mengasihi hukum-hukum-Mu mempunyai ketentraman hati dan pikiran. Mereka tidak akan terserandung. Jadi orang yang mencintai firman adalah orang yang akan mengalami ketenangan hati. Bangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan dengan kita mencintai firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita menikmati ketenangan hati dalam keadaan apapun. Kita adalah orang-orang yang tetap tenang. Ya. Karena saya percaya ada ketenangan hati bagi orang-orang yang hidup oleh firman-Nya. Ya, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita kejar dan bangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan. Lewat hidup yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya. Tentunya kita tidak hanya mendengar, ya, tapi bagaimana kita merenungkan firman dan kita melakukan firman itu. Karena itu yang akan membentuk ketenangan hati yang tertahan uji. Ya. Maka dalam keadaan apapun kita tetap menggenggam ketenangan hati oleh anugerah-Nya. Yang kedua, bagaimana membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan? Tetap berdoa dan bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai ayat 18 bilang, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa, yang berarti berdoa tanpa berhenti. Tidak jemu-jemu atau tidak bosan berdoa. Bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Allah. Jadi berdoa, bersyukur dalam segala hal, itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi kita semua, bagi keluarga, jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Mari kita terus berdoa, terus bersyukur kepada Tuhan. Ada kekuatan dalam doa, ada kekuatan ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap berdoa dan bersyukur untuk setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Saya percaya itu akan membentuk karakter yang mampu merangkul ketenangan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, pesan dari Pengkhotbah 4 ayat 6 adalah panggilan bagi kita untuk menjauh dari jerih payah yang mungkin menghasilkan kelelahan dan kekosongan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam siklus usaha yang tak berujung. Tetapi mari arahkan hati kita kepada Tuhan yang mampu memberikan ketenangan hati, ketenangan sejati. Ayat terakhir, Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari berusaha mencari segenggam ketenangan. Itu oleh hidup melakukan firman Tuhan, doa dan ucapan syukur setiap hari kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79.
Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan menegur kami, membentuk kami untuk kami memiliki karakter yang baik, menjadi umat-umat Tuhan yang punya hubungan yang kokoh dengan Tuhan. Lewat kami mencintai kebenaran firman-Mu, lewat kami hidup dalam doa dan ucapan syukur, karena kami percaya hanya di sanalah kami akan memperoleh ketenangan hati. Kami menjadi orang-orang yang terus menggenggam ketenangan itu dalam hidup kami. Dunia boleh bergelora dengan apapun yang ada di sekeliling kami, dalam keadaan apapun kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan terus hidup dalam ketenangan hati. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa saat ini Tuhan, bagi seluruh keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan usaha mereka, dalam keluarga, dalam studi anak-anak mereka, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya penghiburan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.